Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kartu piutang. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian dan jenis piutang. Yang keduanya, prosedur pencatatan piutang. Yang ketiganya, pencatatan piutang dalam jurnal khusus dan umum. Yang keempat, konfirmasi saldo piutang. Dan yang terakhir, daftar saldo piutang. Baik, kita akan bahas tentang pengertian piutang. Piutang adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang dibagi menjadi 3, yaitu piutang dagang, piutang wesel, dan piutang non-dagang. Piutang dagang adalah piutang yang terjadi karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan piutang non-dagang adalah piutang yang timbul bukan karena adanya penjualan barang secara kredit. Contoh piutang non-dagang adalah piutang bunga, piutang perusahaan kepada karyawan. Pengelolaan kartu piutang akan dilakukan oleh bagian piutang atau yang disebut dengan bagian kredit yang berada di bawah Departemen Akuntansi. Tugasnya adalah mencatat mutasi piutang untuk setiap kreditur. Dokumen-dokumen yang digunakan adalah yang pertama, surat pernyataan piutang, yang keduanya daftar saldo piutang, yang ketiganya adalah daftar umur piutang. Kita akan bahas tentang mutasi piutang. Mutasi piutang adalah penambahan atau pengurangan piutang yang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, retur penjualan, penghapusan piutang, dan penerimaan kas dari pelanggan. Untuk transaksi penjualan kredit akan dicatat dalam dokumen faktur penjualan dan menyebabkan saldo piutang bertambah. Untuk retur penjualan dicatat dalam nota kredit dan menyebabkan saldo piutang berkurang. Penghapusan piutang dicatat dalam bukti memorial dan menyebabkan piutang berkurang. Untuk penerimaan kas dari pelanggan akan dicatat dalam bukti kas masuk dan menyebabkan mutasi piutang berkurang. Baik, kita akan bahas tentang pencatatan mutasi piutang ke dalam kartu piutang. Dokumen-dokumen yang digunakan adalah yang pertama, faktur penjualan. Ini untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Kemudian bukti penerimaan kas, ini untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari pelanggan. Untuk nota debit atau nota kredit, itu untuk mencatat transaksi retur penjualan. Sedangkan memo kredit itu untuk mencatat penerimaan piutang dari debitur melalui bank. Sedangkan bukti memorial adalah untuk mencatat penghapusan piutang. Catatan yang digunakan dalam kartu piutang adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum, kartu piutang, dan daftar saldo piutang. Jurnal khusus yang diperlukan untuk pencatatan transaksi piutang adalah jurnal penjualan atau sales journal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kredit, jurnal penerimaan kas, cash atau cash receipt journal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan piutang. Yang ketiga adalah jurnal umum atau general journal yang digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan dan penghapusan piutang. Nah, ini adalah gambar dari kartu piutang. Dan yang terakhir adalah pada akhir periode akan dibuat daftar saldo piutang. Daftar ini menyajikan rekapitulasi saldo piutang dari seluruh pelanggan pada tanggal tertentu. Laporan ini disusun atas dasar catatan saldo kartu piutang
dari seluruh pelanggan perusahaan pada setiap tanggal tertentu yang biasanya akan dicatat pada setiap akhir periode. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.